Kalian itu kan Mikil. Aduh, Bang Farhan. Bapak dia keluarin Mikil, Bang Farhan. Dia keluar sendiri, mana pernah saya nurunin dia keluar sendiri, nggak pernah saya ngeluarin dia selalu kabur-kaburan. Jadi gini, udahlah Ten, yang di bawah ini tuh di bawah ya. Masalah dia bawain Ten. sampai ibar kemarin Bang, ngajar tuh anak mengubah jadi. Iya. Aduh, noise Bang Sarul selalu noise. Bang Sarul selalu noise. Turun aja dulu. Kalau naik turun aja dulu. Bang Noise, Bang Sarul turun ini dulu aja. Turun kalau enggak mic-nya di ini. Begini, maksudnya kan gini, kenapa Oten ini sudah ditampar sampai pipinya merah, sampai pipinya memar? Itu fakta yang baru saja terjadi, bahwa kitab suci kalian itu direvisi itu oleh LAI, terjemahannya direvisi, ya sampai babak belur kalian juga. Tetap itu kitab suci itu terjemahannya juga belum final. Kenapa mereka kewalahan harus menggunakan diksi apa sehingga menjadi sweeper jangan mencuri bahasa Arab, Rasul dipakai, Allah dipakai, banyak sekali lah Alkitab, kata-kata al dipakai, sweeper jangan mencuri bahasa Arab, begitu. Sampai kalian babak belur juga nggak bisa, kalian tidak bisa berdiri sendiri, kalian nggak bisa menjadi kitab suci yang sifatnya otonom, nggak bisa, nggak ada yang otentik dan identik dari kalian. Makanya kalian klaim Torah itu milik kalian. Apa nggak ngamuk orang Yahudi? Ya ngamuklah semua sebenarnya. Cuma mau gimana lagi? Namanya udah terlanjur kan gitu. Silakan namaku. Silakan. Ada pencuri yang bandel kayak gitu kan, ada kan pencuri bandel yang punya barang sampai ngalah kan, ya udahlah biarin aja diambil gitu kan. Iya. Kan ada kan karakter kayak gitu kan, pencurinya bandel ini kan, suka minjem, suka ngerampok gitu, dibiarin, diambil, diminta nggak mau, ya udahlah, udah terserah, ambil deh gitu. Masih belum final sih, iya sih Bang, masih belum final, kata Allah itu masih ada memang, tetapi ya serba salah juga si Malakama bagi LAI. LAI sudah tahu itu salah, tetapi banyak pula yang mengimaninya. Jadi serba salah, LAI dilematis. Ya kan, maka mereka akan kewalahan. Sampai kapanpun mereka akan kewalahan itu. Kitab suci itu tidak berdiri sendiri soalnya. Itulah sebab dibenarkan. Apa? Ada gini Bang Nevos. Tadi siap. Merhatikan nggak? Kita perhatikan nggak beberapa hari ini si Herdi itu agak sedikit berbeda dengan cara gini. Dia nggak terlalu menghujatnya, nggak terlalu parah. Kalau kita kan pakai tipikal cara dia. Iya, cara seperti dia. Ya, cara. Coba kita lihat abangku. Apakah Sofiatul semakin masif? Apakah Kiki Laknat semakin masif? Pesundal dari Amerika itu semakin masif? Tidak. Semakin melemah. Kenapa? Karena mereka juga dipukuli sama para mu'alaf gitu, banjir mu'alaf kan? Betul. Jadi wajah mereka, jadi seperti mereka itu dikencingi oleh perbuatan mereka sendiri, begitu. Mereka seperti dikencingi oleh perbuatan mereka sendiri. Faktanya banjir mu'alaf, padahal misi mereka pemurtatan massal kan? Justru mu'alaf massal kemarin aja berapa kan, begitu kan? Sehingga mereka linglung. Saya prediksi bahwa sekarang pendeta sedang bersatu untuk menghimbau kepada mereka jangan lagi menjadi barbar. Kenapa? Nanti kedok kita kebongkar kan gitu ya. Jangan lagi menghujat. Kenapa? Nanti agama kita semakin jelek kan gitu. Padahal ya memang jujur saja ya dibilang bagus menurut saya. Menurut saya ya begitulah kira-kira kan gitu. Nah itu mereka nggak bisa mereka menghindari dari kenyataan ini, nggak bisa mereka. Oke, silakan Pak Rewan, ada yang mau menyampaikan suara. Assalamualaikum. Ini Bang Farhan, Suara saya kayak agak delay deh. Silakan. Saya agak delay, sorry. Saya diam dulu. Biar stabil dulu sinyal saya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Bang Farhan dan para muslimah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngedengar tadi lucu aja tentang dia berkata di dalam hadis kalau nggak salah itu Allah menciptakan dalam kegelapan ya. Siap Malim. Kita pakai logika aja dulu gitu loh. Tadi kalau ada yang ngejawab itu seru tuh, panjang tuh. Menciptakan pertama kali itu dalam rahim, terus di situ di dalam perut emang ada lampu atau tidak gitu loh. Itu kalau tadi dipanjangin secara panjang
masuk ilmiahnya Nggak itu nyampe pasti. dia nggak nyampe, dia nggak akan Nggak bisa nyampe. jawab, mentok. Makanya saya bilang tadi, saya di bawah cuman komen eh, air mani. Saya mau tanya gini tadi kalau naik, menurut Anda air mani itu bukan najis, najis enggak, hina atau tidak gitu loh. Kalau nggak hina itu bisa diminum semua banyak orang, atau maksud dalam kategori hina itu kan seperti yang memang kadang ada yang geli lah, ada seperti itu nanti Betul, nanti betul. akan mentok mereka jawabannya apa gitu loh. Kalau secara rinci dijawab itu. Yang kedua tentang kegelapan, emang orang lahir itu langsung ngeliat lampu atau tidak? Orang hamil, orang gendut dari nani, sperma menjadi daging, lalu ruh itu diciptakan atau dilahirkan gitu. Nanti mereka akan jawabnya seperti apa gitu. Sedangkan itu tertulis semua dalam Al-Quran, apa sih, keterangan awal penciptaan awal. Jadi kalau tadi ada yang jawab, itu makin seru kalau saya ngeliat seperti itu. Tapi ya udahlah, saya bilang tadi mungkin agak gimana lah. Memang agak strategi sih, Aki. Saya lakukan agak strategi itu untuk menghadang. Karena Herdi, kalau dikasih nafas di awal, dia akan menyerang, dia akan ofensif. Maka strategi saya selalu kayak gitu sekarang. Jadi saya hantam dulu Bible-nya biar dia sibuk untuk menangkal Bible-nya dulu, sambil kita nanti ya kalau ada waktu kita akan komparasi ya dengan Al-Qur'anul Karim ya. Makanya saya tadi membawa Al-Qur'anul Karim cuma yang penting-penting saja. Ketika menjawab tentang bagaimana asbabul nuzul, saya langsung bawa ke asbabul nuzul 163 164 seperti itu. Karena Herdi, kalau dulu tipikal saya begitu, Aki, menjelaskan secara detail hadis ini, saya sudah detail ini, detail. Saya berusaha untuk menjelaskan semuanya. Tetapi kesempatan Herdi, jadi kita dia akan bawa hadis ini nih, dia akan bawa hadis lagi Ibnu Majah. Nanti dari Ibnu Majah kepada kepada hadis Ibnu Mas'ud, Muhammad. Nanti bawa bisa tiba-tiba ke tiba-tiba ke ini, ke Sirah Nabawiyah. Dari Sirah Nabawiyah nanti ke hadis lagi, dari hadis lagi nanti ke Al-Qur'an. Jadi gitu. Capek ngikutinya. Maka sekarang tipikal saya gitu. Saya serang dari awal, Bible-nya dia dulu, dia defense, di situ kita baru menang posisi, menang angin. Itu saya menemukan teori itu aja yang membuat Teddy sekarang nggak terlalu frontal karena diserang dulu Bible-nya. Kalau di Bible itu ada tentang penciptaan makhluk nggak? Ada. Ada tapi nggak detail. Ada. Nggak detail. Dari awal nggak detail. Ada tapi nggak detail. Dia membahas tentang saripati tanah ya, yang dalam Al-Quran. Jadi dalam Bible itu, jadi kayak gini, Molim, sudah seperti makalah, tahu nggak makalah? Ya, terus. Jadi itu antara kitab suci dan makalah sebenarnya, karena memang kalau sudah bicara soal awal, pada mulanya adalah firman, pada mulanya itu di kitab Kejadian itu kan, pada mulanya adalah kudanil. Tadi barusan dibahas juga tuh, pada mulanya adalah kudanil, awal penciptaan. Masuk, kalau awal penciptaan dalam maksudnya saya gini, Bang. Kalau saya simak tadi ya, cara si Malikil nih, cara si Hardi ya. Kalau saya simak nih, ente tadi dipertanyakan tentang penciptaan dari dalam Quran itu, dia ngambil saripati, mani, kita ambil yang singkatnya ya. Saripati, mani, terus hina, begini-gini. Nah, balik saya tanya tadi, di dalam Bible itu ada nggak penciptaan secara detail? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Cuma ada susu dan keju. Susu dan keju aja. Nggak ada. Berarti dalam sains itu terbukti bahwa di Quran dibuktikan dalam kedokteran itu ada tahun berapa gitu. Jadi nanti mereka nggak akan lari kemana. Ntar kalau memang dia lari ke hadis melalui kayak tadi, lari lagi ke tentang manusia diciptakan makhluk diciptakan dalam kegelapan. Ya mungkin dalam perut itu awalnya semua gelap, nggak ada. Nah dari situ saya mau tanya lagi, di Bible ada nggak makhluk itu diciptakan dalam bentuk terang apa gelap gitu?
Nggak ada. Mereka itu bisa jadi gini, trik sulapnya itu banyak. Trik sulapnya itu ada di diksi mereka sendiri. Jadi Betul. di mana letak trik sulapnya? Contoh begini. Ular saja, ular itu bisa berubah menjadi banyak hal. Pertama, ular sebagai makhluk hidup, ular sebagai iblis, ular sebagai apa lagi itu ya? Ular sebagai benda, ular sebagai tipuan, ular sebagai hasutan. Jadi mereka menunggangi itu, diksi mereka itu di situ letak trik sulapnya. Jadi apapun yang mereka katakan itu dianggap mereka benar. Kenapa? Karena kalimatnya itu kalimat-kalimat alegori. Semua itu semuanya, nggak ada yang spesifik. Artinya maknanya jamak, tidak tunggal. Nah, kalau sudah kalimat-kalimat bermakna jamak, ini udah susah. Udah susah. Siapapun boleh menerjemahkan itu, siapapun boleh memaknai kalimat itu. Nggak bisa. Itu bukan kitab wahyu. Nah, maka saya bilang, saya curiga bahwa itu kok lebih mirip kepada makalah ya. Menurut saya ya, lebih mirip gitu ya. Curiga saya. Tapi bukan berarti saya bilang itu makalah. Karena kan bukan wahyu Tuhan. Jadi kalau dikatakan wahyu, komedinya itu adalah wahyu KW. Jadi kitab suci imitan, kitab suci replika gitu. Kalau pakai komedi-komedian ya, maksudnya ya. Wahyunya itu bukan wahyu bekas, tapi memang wahyu KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada kata-kata KW tadi saya dengar Kang Neplos, apa KW 1, Iya, KW. KW 2 gitu. KW 2 juta kayaknya. Kenapa? Karena Lanjut. memang Putus suaranya. pertama tangan, kedua tangan, tiga. Sinyal kali. Wah, suaranya putus-putus. Ya susah kan? Kalau bimbingan Casper kan susah. Tahu sendiri kan kalau Casper itu gimana? Sebenarnya Ya, kalau tuyul. pertanyaan yang simpel, Tuyul lah, Bang, botak. kalau dia bisa jawab, saya satu yang belum bisa terjawab kemarin sih. Iya. Itu gini, Bang. Itu yang masih saya ingat itu saat saya naik di tempatnya kiamat itu satu. Tentang ayat yang Allah menyesatkan iblis gitu ya. Tapi Allah menjawab, boleh kau menyesatkan umat atau hambaku, tapi tidak bisa menyesatkan yang beriman, yang bertakwa kepadaku. Intinya gitulah. Nah, Ada di sedangkan Al-Baqarah. yang bisa disesatkan itu saya tanya cuma satu, itu belum terjawab gitu loh sampai detik ini. Yang bisa disesatkan itu menurut antum-antum yang di sini siapa gitu? Itu orang kafir itu ada di dalam surat Al-Baqarah kok. Maka Enggak. Simple gini jawabnya jangan kemana-mana. Cuman ini nanti buat pegangan. Apa tuh? Yang bisa disesatkan iblis itu siapa? Orang Ya, yang manusia tidak lah. mengakui Tuhan dan Nah, kalau manusia betul. Oke. Saya balik tanya, Yesus itu pernah nggak digoda sama Dicobai. iblis? Iya. Bukan digoda, dicobai pernah. Tuhan itu Nah, dicobai. Pakai kata-kata itu sampai mereka mentok, bisa nggak secara detail menjawab Allah yang menyesatkan iblis, berarti iblis itu bisa menyesatkan dan menggodai dan Bisa. mencuri itu siapa benar? Mereka jadi begini, bagi mereka itu adalah iblis dan Tuhan itu setara sebenarnya secara nggak langsung. Kenapa? Karena bisa berduel. Jadi untuk mengalahkan iblis Tuhan harus mati dulu. Jadi ini kan harus mati dulu kan untuk mengalahkan dosa maut Itu udah saya bawa sama Abang Mas Nur. Jadi gini, saya dulu membawa ini sama Edis yang sampai kejang-kejang ini waktu masih di zaman Zoom, masih stream ya. Jadi ayat itu bahwa dia nanya kok Tuhan menyesatkan. Nah, saya bawa Al-Baqarah itu kan. Di situ Allah tidak menyesatkan orang-orang beriman kecuali orang-orang yang tidak taat kepada Allah gitu kan. Siapa sebenarnya yang tidak taat ini? Siapa nih sebenarnya yang tidak pernah siapa yang pernah dicobain iblis nih? Maka kita bawa ke dalam Bible mereka. Nih, orangnya yang dicobain iblis tuh ini nih di Al-Qur'an nih. Edis marah-marah, saya diturunin dari stream chat itu. Jadi bahwa karena apa? Di dalam kitab suci maupun di Al-Qur'an maupun di Bible yang pernah dicobain iblis ya cuma si Yesus ini digendong kemana-mana sama iblis, dicobain sama iblis. Iya, digendong. Pernah itu
Pernah saya bawa bang, mereka marah-marah. Dibawa terbang kayak Aladin itu. Berarti kalau mereka marah itu kena bang. Kalau mereka tertawa itu berarti berbeda. Ini masalahnya misionaris yang berasa yang tadi dia berbahasa itu dengan bangganya aku yang apa tugasku misiku itu memurtadkan gitu loh. Iya si Edi itu biasa tuh bawa narasi gitu. Itu kalau kita pakai sekak mati, kalau kita mencatur, kalau emang kita bisa sekak mati dalam bahasa perkataan, diem, dia langsung kita turunin, itu netizen yang di bawah pun bisa menilai. Gitu. Orang yang murtad itu, Mualim, itu nggak ada dalil yang lain selain cuman dalil perut aja. Orang yang murtad. Perut dan di bawah perut, perut dan di bawah perut. Perut dan di bawah perut. Selang. Kenapa saya tahu? Perut dan selang, Bang. Betul. Iya benar bang. Jadi betul kayak gitu. Berbeda kalau yang mualaf itu justru memang dia banyak yang dikorbankan di situ. Kalau mualaf itu karena sanksi yang diberikan itu luar biasa bagi orang-orang Kristen itu yang murtad kan. Nah, kayak begitu dia. Kita bawa data salah, enggak bawa data salah. Kita main logika, kita main kayak mereka sebenarnya kayak anak SMP, Bang. Kalau sebenarnya kayak anak SD. Sebenarnya Malikil itu sudah bisa dianggap bidat. Kenapa? Dia sudah melanggar aturan-aturan kaidah Tuhan ya, kaidah hikmat namanya. Dalam hikmat itu nggak boleh pakai ilmu, nggak boleh pakai akal, itu tidak diperbolehkan. Kalau pakai akal, hikmat Tuhan itu nggak turun. Jadi harus pakai keikhlasan, harus pakai kasih, harus pakai perasaan gitu. Kalau udah bahas Tuhan itu harus bahas perasaan. Maka wajar saya bilang, oh iya juga ya, Yesus itu kesehariannya penuh dengan perasaan. Maka dia merengek, dia cengeng, dia nangis-nangis, dia teriak-teriak. Kok bisa Tuhan mengajarkan kecengengan itu? Kan gitu. Maka ajaran yang dipakai itu ajaran kasih karunia, bukan berpikir logis, bernalar, nggak ada kayak gitu. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Berpikirlah kalian, nggak pernah. Tapi saling mengasihilah di antara kalian begitu. Kalau istrimu diminta kasih aja, kalau bajumu diminta kasih aja, kalau pipimu ditampar kasih aja, kalau kepalamu dipukulin kasih aja, nyawamu diminta kasih aja. Itu serba kasih semua. Ya berantakan lah semua hidup ini, tatanan kehidupan ini berantakan lah. Kalau pakai hukum kayak bener begitu. kasihnya Bang Neplos. Loh itu tapi pernah diakui loh. Ada debater yang pernah naik di komalnya siapa itu ya nggak apa-apa saya dibunuh, nggak apa-apa kalau mama saya dibunuh terus istri saya dibunuh. Itulah kasih menurut kami, nggak melawan nggak apa. Kami rela untuk dibunuh mati menegakkan Alkitab. Bayangkan ada yang bilang sampai kayak gitu. Parah kan? Gimana logika ajaran yang masuk akal tuh, yang logis tuh? Dalam Denom aja ada yang mengatakan bahwa Tuhan mati, ada yang tidak percaya Tuhan bangkit, ada yang mengatakan Tuhan cuti 3 hari, jadi nggak mati hanya istirahat aja. Udah kayak kerja gitu. Bang, itu kalau diteliti tadi bahasa Abang itu sifat manusia Bang. Ya memang Tuhan nggak gitu Bang. Loh, justru Tuhan. Benar. Nah, mereka berusaha untuk menggaungkan sifat Tuhannya, sifat manusianya seperti mereka tutup-tutupi gitu loh. Betul. Gitu. Nah, nanti kalau memang Abang ketemu begitu kayak tadi saya dengar ditanya, Allah itu seperti apa menurut kalian gitu. Seperti apa? Nah, kalau mereka tadi Abang tuh ciri-ciri Tuhannya mereka lah. Nah, kalau Tuhan kita kan ada di sifat ini, ada sifat 20, ada di Quran juga dijelaskan semua. Memang kalau kita ngejelasin ke situ mereka nggak nyampe, akan menolak. Kalau Herdi Bang mengakui itu Yesus mati, Yesus Tuhan, Yesus adalah Bapa, itu diakui tadi di sidang dia. Digas dia tadi. Jadi begini Mualim, ini saya kasih juga lagi-lagi analogi untuk semuanya di sini, bereksperimen. Kenapa harus laisa kamitslihi syai'un? Kenapa? Karena Allah Maha Suci. Dia tidak boleh bertempat dan bersemayam, bahkan hadir di dalam kepala manusia. Ya, saya kasih contoh ya, saya buktikan. Fungsinya laisa kamitslihi syai'un, karena Allah Maha Suci. Sekarang begini, coba tolong untuk satu perintah saya ini harus dilakukan. Perintah saya satu kali ini aja dalam waktu beberapa detik ke depan. Saya akan memberikan perintah dan jangan dilanggar, jangan dibantah. Mari kita buktikan sama-sama ya. Coba ikuti perintah saya. Sederhana perintah saya. Saya akan memberikan perintah kepada semua yang ada di sini. Jangan pernah, mulai dari sekarang, jangan
pernah membayangkan gajah? Pasti dibayangin semua. Pasti dibayangin. Nggak bisa. Pasti dibayangin. Pasti dibayangin. Mana orang disebut namanya gajah yang masuk kepala langsung. Sekarang saya kasih perintah, coba bayangkan zat Allah. Nggak bisa. Bayangkan karena tuh ketika diperintah aja nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini Bang. Berbeda karena dengan makhluknya. Kalau pelajaran yang pernah saya jalanin ya, itu perjalanan hidup dari awal. Saya duduk di sini, ya Bang ya. Saya duduk di sini Bang. Saya nggak mengetahui Abang di sana, tapi Allah mengetahui Abang di sana. Saya nggak mencapai cakupan itu. Kalau dalam logika, kalau dalam ilmunya, kalau dalam zatnya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha besar, Allah Maha tinggi, Allah Maha segalanya. Jelas. Aku nggak sanggup sampai mengetahui Bang Farhan itu lagi ngapain. Itu secara nalar yang memang buat saya, contoh, saya aja nggak bisa menggapai ke sono, gitu loh. Saya nggak bisa menggapai apa ciptaannya yang ada selain di bumi, nggak usah di langit lah, di bumi aja. Saya nggak tahu di Amerika terjadi apa. Saya 100 meter itu nggak tahu ada apa. Tapi Allah mengetahui, gitu. Nah makanya saya bilang, kenapa? Jadi sebenarnya free will itu yang berkehendak bebas itu adalah akal. Akal itulah satu-satunya yang memiliki kehendak bebas. Sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa mengendalikan akalnya. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Maka datanglah iman di situ. Iman. Nah, sebab karena manusia tidak membunuh, bukan karena akalnya, tetapi karena imannya dia tidak membunuh. Kan begitu. Kalau hanya menggunakan akalnya, sudah pasti bunuh-bunuhan. Kenapa? Insting dasar makhluk itu adalah survive, bertahan hidup. Salah satu bentuk survive adalah mengurangi saingan. Mengurangi saingan dengan cara apa? Dengan cara membunuh seperti hewan. Kan begitu. Maka turun iman itu. Turun iman itu. Dan akal itu sebenarnya dia tidak pernah mengenali iman sebenarnya, dan iman juga tidak mau mengenali akal. Tetapi kedua-duanya yang akhirnya bisa membentuk perilaku kita sekarang ini. Begitu. Lahirlah di antara keduanya yang disebut sebagai adab. Adab antara ilmu dan iman. Ketika mereka kawin, yang lahir apa? Ilmu. Nah setelah itu apa? Adab. Ilmu dan adab. Kan gitu dia. Nah dalam Kristen nggak ada konsep-konsep kayak begitu. Yang ada iman aja udah. Iman ditentengin pakai plastik kemana-mana. Itu oten. Iya. Kalau dibahas, saya cuma mau tanya, iman itu artinya apa sih menurut mereka gitu? Iman itu ya enggewai lah, gitulah iman tuh. Iyain aja udah. Iyain aja. Gitu aja. Iyain. Saya dari tadi sebenarnya gini Bang, saya sering banget bolak-balik ngelihat di TikTok ya. Yang satu jujur nih saya terbuka kiamat, ngebahas sesuatu yang memang di luar nalar dia gitu loh. Ini orang ngebahas apa saya bilang. Kiamat. Sampai saya iya. Sampai kalau di rumah dia, aduh ini orang ngebahas Quran begini, ngebahas hadis begini. Aduh, saya ketawa Bang, jujur. Jadi kiamat itu kan sering sekali dia mengaku sebagai orang yang ada orang yang khusus spesialis dalam diskursus matematika. Itu pertama kali saya ketemu sama Kilanat itu hari pertama untuk pertama kalinya, dan pertama kalinya juga dia rasakan dia ditelanjangi di situ. Pada saat itu dia mengatakan bahwa kamu jangan cerita matematika sama saya, kan gitu dia bilang. Baik kalau begitu. Saya ingin bertanya persoalan matematika sederhana saja, angka 1 menurut Bible. Di situ dia telanjang bulat dia. Kenapa? Karena angka 1 bagi mereka itu bahkan dalam rumus matematika salah, dalam rumus filsafat juga salah, dalam rumus dalam pendekatan apapun salah gitu. Angka itu. Nah, saya kasih tahu dia, Esa itu apa? Esa itu dia mengatakan bahwa Esa panjang bla 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 bla. Apa perbedaan 1 dan pertama? Di situ aja dia udah nggak ngerti. Konon lagi dia mau masuk golden ratio. Mampuslah dia kalau udah masuk golden ratio. Saya bilang ada perbedaan, 1 yang disebut sebagai ahad dan 1 yang disebut sebagai wahid. Begitu. Antara 1 dan pertama itu berbeda, saya bilang.
Gitu di situ dia dibilang, di situ dia diem aja. Itu pertama kali itu saya ketemu sama dia itu. Diem aja di situ dia. Dia berusaha untuk membantah dengan arus matematika. Ya nggak ketemu lah. Jelas sekali. Esa itu kan bilangan filosofis. Sedangkan satu bilangan matematis. Satu bermatematis. Bilangan matematis. Esa itu bilangan filosofis. Yang tidak ada sebelum dan tidak ada sesudahnya. Itu Esa namanya. Gitu. Itu sebenarnya salah kalau juara ke-1 itu salah sebenarnya. Juara itu juara pertama. Juara kedua, ketiga. Nggak bisa ke-1 itu nggak bisa karena 1 itu adalah bilangan, bukan urutan. Berdiri sendiri dia. Oke, semuanya ya saya tutup dulu ya. Siap, saya karena dari jam 7:30 loh sampai jam 7:30. 5 jam. Di bawah juga. Terima kasih Bang Minul, Bang Imran ya sudah naik. Atau ada yang mau menyampaikan? Bang Imran belum bicara deh kayaknya Bang Imran. Silakan Bang Imran kalau ada yang mau disampaikan. Tafadhol. Saya cuma kasih jempol ini malam Bang Neflos sama Bang Farhan ini bisa tabokin dua hotel itu. Terima kasih. Memang saya akan menggunakan teori begitu sekarang. Memang itu tugas kita. Salam kenal. Lanjut Bang Farhan. Jadi teori saya dialog sekarang, model saya dialog sekarang. Kalau sama Herdi, sama Kiamat ya jangan harap saya akademis menghadapi seperti yang lain. Saya akan ngawur begitu, narasi saya bikin seperti mereka. Jadi biar mereka merasakan pedihnya kayak tadi kan mereka tersakit-sakit sebenarnya dalam diam mereka tersakit-sakit dengan narasi-narasi seperti itu. Jadi sekali-kali memang boleh kok Allah itu memperbolehkan kita ketika kita sakit hati untuk seperti itu. Sejak dari awal ini aku yakin Bang Neflos itu masih ada kok videonya di YouTube saya itu, jurnalis Muslim. Yang mana itu Malim? Pasti saya yakin anak ini yang apa? Yang awal itu pernah berdebat sama Bang Handi. Saya yakin bahwa ini aspek perjuangan Islam yang ke depan ini. Ternyata betul dugaanku. Yang itu loh Bang Neflos yang Neflos ini selalu debat panjangnya sama Bang Farhan itu. Yang diskusi itu sama saya sampai 16 jam, 18 jam. 16 jam lah dari jam. Bang Neflos tanyakan siapa sih itu Bang Handi di Zoom itu. Oh waktu itu ini terjadi salah paham Bang Handi waktu itu nanyain KTP, nanyain agama itu. Iya. Tapi jujur aja Bang, aku salut betul sama Bang Neflos ini, luar biasa. Dari awal memang. Saya ingat kata-katanya Bang Neflos itu. Kamu dituduh Bang Neflos siapa? Pipuk lah siapa bahwa kamu dapat mobil dapat apa langsung dia bilang Bang Neflos hari ini aku mau beli Harley, beli mobil baru aku mau bakar semua. Itu ketawa. Enggak, saat itu ada sarkasme gini, Bang Farhan, kita dapat berapa nih? Apa monetis kita? Berapa miliar monetis kita kan gitu waktu itu kan. Seperti jadi sarkas itu sebenarnya. Oh iya. Ya, ingat ya. Ya besok saya mau beli Harley. Iya. Duit saya dari mualaf, terus mau saya bakarin Harley-nya semua karena uang saya terlalu banyak. Jadi para Ivan Villa yang belum tahu sejarahnya ya, mungkin yang di TikTok yang nggak di Zoom belum tahu sejarahnya. Jadi Bang Neflos ini Oke, siap boleh diceritakan. Pokoknya diskusi sampai 12 jam saya sama Bang Neflos. Oke. Di YouTube-nya terima kasih di YouTube Bang Farhan. Di YouTube-nya ada di YouTube saya ya. Terima kasih Bang Neflos, terima kasih Bang Munir, terima kasih semuanya. Bang Ucok, Masya Allah luar biasa. Semuanya saya terima kasih, yang di bawah juga terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan menjadi saksi kalau kita di akhirat kita berkumpul di jananya. Insyaallah. Saya akhiri dulu ya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Oh, seperti di Yohanes 13:13 ya. Itu sebenarnya membicara di situ Tuhan dari segala Tuhan. Tapi di Alkitab sekarang kan udah jelas di situ Tuhan. Kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat katamu, akulah Tuhan. Memang sih di versi yang lain di kitab-kitab sebelumnya Tuhan, tapi di situ artinya Tuhan dari segala Tuhan. Tapi tidak ada yang tidak ada yang melebihi dia, ya. Atau juga bisa dikatakan King of the King, raja di atas segala raja. Artinya tidak ada raja lagi. Raja yang benar, itu yang pedoman. Jadi itu mereka tuh nggak tahu gitu loh. Tuhan ciptakan manusia otomatis ya udahlah menjelma sebagai manusia, wong Tuhan berkuasa juga mau apa.
Ya, semuanya bisa jadi. Apapun bisa dia jadi, bisa. mau apapun bisa jadi. Tuhan menjemahkan jadi apapun bisa. Tidak ada yang mustahil. Ini aku lihat di TikTok, apa benar ada sekarang kitab kita ini ada, aku lihat tadi siang diperbaharui, ya sih. Iya, kalau seandainya diperbaharui versi bahasa Indonesia, nggak jadi masalah. Iman kita tidak terguncang dalam hal itu, teman-teman. Iya. Itu hanya direvisi, bukan diubah. Direvisi dengan kata yang pas saat ini. Terjemahan. Itu bukan diubah semuanya atau apa. Enggak terpengaruh kita karena puncaknya di situ, klimasnya di situ adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Mantap. Itu dia. Betul. Jadi tanggal juga diganti dengan Yesus Kristus naik ke surga. Amin. Bukan Isa Al-Masih lagi. Bukan Isa Al-Masih lagi. No. Ya. Tapi masih ada yang lama, Pak. Yang lama ada, tapi yang baru ini saya sudah telusuri ada yang pakai kelahiran Yesus Kristus. Ya. Wafatnya Yesus Kristus, bukan Isa, kebangkitannya juga bukan apa, tapi ada juga yang masih pakai seperti yang lama. Masih ada. Ya percetakannya dari mereka yang bikin, maksudnya agama mereka, agamanya. Tapi kalau yang percetakannya agama Kristen, udah kebanyakan diganti. Betul. Jangan nyamakan ya, PE ya. Makanya kita pada saat juga dulu kok Isa, kok Yesus Kristus, tapi kok dalam dia memakai Isa. Nah, kita jawab pertanyaan ini, teman-teman. Tuhan mencuri keledai gandum kok disembah. Wow, di mana di Alkitab bahwa Tuhan pencuri, Yesus pencuri? Ada nggak tertulis demikian? Ya, sebenarnya ini orang bisa dilaporkan ini, tapi udah apa-apa lagi. Ajaran kasih. Lakukan sesuka hatimu. Loh, nih gini nggak heran kayak sifat-sifat kayak begitu, sifat-sifat setan. Kenapa? Di dalam Al-Qur'annya sudah dikatakan di QS Al-An'am 108, jangan engkau menghina sesembahan orang lain. Nah, firman Allah aja dia nggak taatin, coba. Seharusnya firman Allah ditaatin, betul gak? Jangan menghina sesembahan orang lain. Kalau enggak mereka akan menghina, melebihi. Nah, firman Allah mereka nggak taatin. Gimana mau hidupnya ini? Ya pasti ya setan dalamnya. Orang firman Allah-nya aja nggak ditaatin. Keangkuhan mereka. Betul. Mereka dikuasai dengan keangkuhan. Nah, sekarang teman-teman, mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Ya. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai berhenti debat-debat karena kalau teman-teman Bukarum memiliki metode yang saya sampaikan, mereka tidak akan jadi debat lagi. Artinya tidak ada penghujatan. Sesuai dengan, kita debat, diskusi. Saya tanya kitab Anda jawab kitab Anda ya. Begitu sebaliknya. Nah, sekali itu debat lagi gantian ya Pak. Gantian, kita tujukan bahwa kitab kita ini yang memang sungguh-sungguh suci, menyempurnakan. Nah, itu dia dialog yang santun, ya mantap. Pak Toro, kalau saya lihat tadi sempat saya emosi, dia tidak beri kesempatan baik itu penjawab pertanyaan dan host. Udah tahu toh, saya keluarga itu kalau seperti itu, attitude harga diri, harga mati. Betul. Attitude itu karakter, itu modal. Umat itu binasa ketahuan, attitude, moral. Itu loh Pak, sempat tadi saya naik, parah, saya marah. Tidak ada beri waktu kepada teman, berterus omong kuat-kuatnya, banter-banternya, menghargai orang, nggak punya etika, attitude, tutur katanya. Jadi dia tuh bukan berilmu, gunanya apa bahas tadi Injilnya juga nadanya kayak bencong.
Dia nggak guna cari ilmu tinggi-tinggi kalau nggak tahu PPN. Saya sampai heran kok ganti, sampai aku bilang gantian bicaranya. Ini roomnya, kok kan bertamu nggak diundang. Pak Yosi juga diri, aduh nggak bisa tegas sedikit gantian ngomongnya dulu kan bisa ngebales. Iya, terus paksakan bahasa kitabmu dengan NKRI biar bisa membodai orang yang nggak ngerti bahasa itu. Keren. Lanjutkan Rocky. Kadang orang bilang kamu itu bodoh, kamu itu nggak ngerti bahasa, kamu itu nggak ngerti Alkitab kita. Ya nggak ngerti lah, orang bahasa Arab juga, aku orang Indonesia. Enggak juga. Tadi ada di roomnya Lia Kristen atau apa ya gitu. Wow pakai bahasa Arab sosokan. Saya telepon Fadilah Hafiz, kan guru bahasa Arab. Dia masuk pada kelabakan, pada turun, pada kabur. Fadilah Hafiz kan guru bahasa Arab, ngelotok. Sore itu keluar dulu masuk lagi, tadi habis keluar itu Kak Yosi. Keluar dulu terus masuk lagi. Kalau saya dengan Pak Profesor Dr. Syakur dan Babang Nursoseno, Pak. Kemarinnya turun aja dulu semua terus naik lagi. Suaranya nggak ada. Soalnya Kak Yosi habis keluar dari TikTok barusan itu. Oh iya kali. Oh iya. Ya udah turun lagi, turun dulu lah. Turun lagi terus naik lagi, naik turun. Memperanakan Matan memperanakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub atau bapaknya Yusuf adalah Yakub. Sementara kalau kita lihat Lukas Lukas 3 kita baca di ayat 21 seingat saya ya. Bentar, ayat 21 ya kalau nggak salah. Oh nih, ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Bapaknya Yusuf adalah Eli. Bapaknya atau kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin seorang anak mempunyai dua bapak? Yaitu Yusuf mempunyai dua bapak, Yakub dan Eli. Mustahil. Mustahil ada satu orang mempunyai dua bapak kandung. Kenapa ini saya katakan bapak kandung? Karena kalau sudah berbicara tentang silsilah, itu berbicara tentang pertalian darah. Ya, mana yang benar? Apakah menurut Lukas atau menurut Matius? Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar, Bang? Monggo, silakan. Al-Quran tidak menceritakan, sehingga nggak ada ini ya, nggak punya problem. Tapi Bible menceritakan silsilah Yesus menimbulkan problem. Nah ini mana yang benar ini? Oke, mungkin Gurunda mau ngejelasin dulu. Silakan. Udah lanjut aja, Hi. Saya lagi makan dulu sebentar kali. Oh, ya. siap. Nggak lihat tuh Gurunda lagi minum jus bunyinya. Lanjut. Silakan Bang Sukadame ditanggapi dulu. Gimana Bang Sukadame? Dia mati dulu menurut Lukas. Mute-nya. Dibuka dong. Kalau di Lukas 3 ayat 23, kalau di Matius 1 ayat 15. Coba dicek benar-benar. Apakah saya bohong atau tidak? Bang Sukadame, dibuka mute-nya Bang Sukadame. Itu ke mute. Jangan terguncang. Jangan lama-lama mikirnya. Kemarin kan baru mau, sekarang harus mau. Ya benar. Bentar Bang, bentar. Di mana tadi Pak tersurat Pak?
Matius 1 ayat 15. Ya? Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 ayat 23 ya? Mungkin bisa dinaikin saudara saya, bisa Pak, di sini Pak, biar ada yang mengawani. Oh, gimana ya? Ada nggak di bawah? Ada, terhitung ada, cuma ini penuh. Ini penuh, mending ini aja dulu. Saya di bawah aja, Hi. Kasih korek dulu turun. Oh, jangan. Sementara Hi, saya lagi makan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan. Nggak apa-apa, Ustaz. Bukan karena gurunda ini 1700 tuh gurunda gitu. Jadi jangan gurunda yang turun. Iya, jangan. Makanya ini magnetnya gurunda ini, magnetnya. Jangan diturunin magnetnya. Turunin kores. Iya, aku turun ya, aku di bawah. Ini yang dari Kristen. Oh iya, ini ada aduh. Ada yang minta kenapa tidak dijelaskan tolong jelaskan kenapa Al-Qur'an tidak menjelaskan silsilah. Karena Al-Qur'an ini fair. Al-Qur'an mengakui bahwa Yesus Nabi Isa itu terlahir ajaib. Dia tidak punya ayah kandung. Untuk apa dijelaskan silsilahnya? Karena baik orang Yahudi maupun orang Arab itu berdasarkan garis ayah, bukan garis ibu. Ya, sehingga Al-Qur'an tidak menceritakan berdasarkan garis ibu karena itu tidak sesuai budaya mereka. Dan tidak mungkin menceritakan sesuai garis ayah karena Yesus atau Isa itu tidak punya ayah. Selesai urusan Al-Qur'an. Nah, yang jadi masalah Bible ini menceritakan silsilah tapi terjadi gesekan. Terjadi pertentangan. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua kakek kandung dari satu ayah? Sebentar Ustaz Sugi, kita sapa dulu, ini dari kekristenan bukan Bang Jepri. Bang Jepri. Selamat malam, Bang. Kristen harusnya. Bang Jepri. Bang Jepri, selamat malam Bang Jepri. Itu ada Bang Natural tuh, mungkin pengen jawab Bang Natural lebih agresif tuh. Ya, kirim permintaan aja Bang Natural. Agresif boleh, tapi jangan menghujat. Kita bicara pakai ilmu, pakai data. Ini Bang Jalan Sesat aja dulu yang tadi. Kayaknya dia ada agak ini tertib. Ya, ini Bang Jalan Sesat masih monitor? Baik, terima kasih. Ya, silakan jelaskan dulu. Saya diturunkan. Baik. Selama ini kan kalian memperdebatkan Yesus itu Tuhan kan? Ya. Bang, ini masalah silsilah Bang, jangan dilarikan dulu. Bang. Ya, masalah silsilah Yesus nih Bang. Diteruskan aja dulu. Dia kan bertanya tentang ini dari perspektif Al-Qur'an. Iya, sudah saya jawab. Kalau Al-Qur'an tidak menceritakan tentang silsilah. Kenapa? Itulah kejujuran Al-Qur'an. Gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an secara gamblang mengakui dan tanpa ragu-ragu bahwa Nabi Isa itu tidak punya bapak. Sehingga tidak mungkin menuliskan silsilahnya Yesus atau Nabi Isa. Begitu. Nah, sementara di Bible ini mengakui Yesus terlahir ajaib tapi punya silsilah. Dan silsilahnya ini tidak akur antara yang ditulis oleh Lukas dan yang ditulis oleh Matius. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua bapak kandung? Kan tidak mungkin. Nah, silakan tanggapi. Baik. Ingin dengar atau ini? Ingin mendebatkan nanti? Ya, kita mendengar aja dulu. Silakan aja ini dulu, ditanggapi dulu. Mendengarkan dulu. Berarti itu akan potensi mendebatkan nanti ya? Ya terserah, Pak. Itu terserah ini nantinya mengikuti alur, Pak. Bapak jelaskan aja dulu. Jangan terguncang dulu, Pak. Jelaskan dulu, Pak. Saya sih tidak terguncang karena saya sudah kuat. Ya udah, silakan. Baik. Jadi kenapa
itu agak ada bentrok antara silsilah. Karena dalam Alkitab itu, silsilah yang dimaksud bukan silsilah tentang biologis. Tapi bagaimana terjadinya nanti sang juru selamat itu akan datang gitu. Dari keturunan siapa. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Raja Israel. Tapi kok Raja Israel, orang Israel menentangnya. Nah, karena konsep dari Israel itu adalah raja yang memiliki tahta di bumi yang ingin membebaskannya dari penjajahan Romawi. Karena pada waktu itu yang menjajahnya adalah bangsa Romawi. Sedangkan yang diinginkan Tuhan adalah pembebasan dari sebentar saya potong Pak. Sebentar Pak, saya potong. Kita menanyakan silsilah, bukan menanyakan sejarah Pak. Silsilahnya aja. Jadi biar nyambung, biar sinkron Pak. Jelaskan silsilah aja. Ya, jangan makanya lari kemana-mana dulu Pak. Makanya saya katakan tadi, silsilah biologis itu tidak dituliskan secara eksplisit gitu, secara langsung. Tapi silsilah itu bermaksud untuk silsilah penyelamatan nanti gitu, penyelamatan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini bukan silsilah penyelamatan kita bahas Pak, silsilah tentang Yesus, bukan tentang penyelamatannya, bukan konsepnya. Ya makanya saya katakan tadi. Oke. Saya tanggapi biar tidak terlalu panjang. Jadi Anda mau mengatakan bahwa silsilah ini tidak berbicara tentang hubungan darah, kan begitu? Nah, kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan darah, Anda harus mengakui bahwa Ishak tidak ada hubungan darah dengan Abraham. Anda baca di dalam Lukas 3 ayat 32. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Amminadab. Oh, panjang banget ya. Bentar. Yang sudah mendekati ke Abraham aja mana ya? Bentar. Ya intinya itulah. Berarti Anda menolak bahwa Ishak itu tidak ada hubungan dengan Abraham gitu. Karena ini berbicara silsilah. Loh, kalau Anda tidak menolak, seharusnya Anda juga jangan menolak bahwa Yesus punya hubungan darah dengan Yusuf. Kan begitu. Karena ini berbicara pertalian darah ini Pak. Anda tidak bisa mengelak di sini. Ya. Karena jelas-jelas bahwa ini berbicara tentang hubungan darah. Kenapa sih? Nah ini saya kasih tahu penyebabnya. Kenapa Yesus ini dipaksakan punya silsilah? Karena menurut orang Kristen, ya menurut orang Kristen di dalam kitab Yesaya 9 ayat 6, ya itu yang akan mewarisi tahta Daud itu garis keturunan Daud. Coba Anda baca Yesaya 9 ayat 6. Kalau bukan keturunan Daud secara daging, maka dia tidak bisa mewarisi tahta Daud. Makanya Paulus di dalam Roma 1 ayat 3, Yesus dikatakan sperma Daud. Baca, dalam bahasa Yunaninya spermatos David. Tuh. Jadi, ya supaya Yesus ini bisa menggenapi nubuatan itu, dia harus ada talian darah dengan Daud. Dengan Yusuf itu tadi, begitu loh. Baik, kan saya sudah jelaskan tadi. Konsep raja yang dimaksudkan Yesus dengan konsep rajanya orang Israel itu sangat jauh berbeda, begitu Bapak. Nah, iya. Mungkin gini, jangan sesat ya. Mungkin dia bahas. Oke, silakan. Oke, jadi gini. Kalau yang dimaksud Kristen itu adalah Yesus raja di sorga ya, atau kerajaannya itu di sorga, maka tidak memenuhi nubuatan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Karena yang diwariskan itu tahta Daud. Daud itu raja real, punya tentara, punya wilayah, punya kekuasaan. Itu yang dinubuatkan. Nih saya baca ya. Sebenarnya ini menurut kami yang membaca ini bukan nubuat, tapi orang Kristen mengatakan ini adalah nubuatan.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dan keadilan kebenaran dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi menurut Yesaya 9 ayat 6, yang diwariskan itu adalah tahta Daud secara real, bukan tahta Daud, bukan kerajaan surga. Kalau Anda mengatakan itu kerajaan surga, maka Yesaya 9 ayat 6 ini tidak cocok untuk Yesus. Ya, mungkin Bang Julius mau menambahkan. Bang ya, Julius, silakan Bang Julius. Nggak, kasih Bang Jalan Sesat jawab dulu. Baik. Apakah Bapak sudah khatam mempelajari Alkitab itu tentang tahta Daud itu? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca. Makanya saya pakai Bible berjalan. Aman. Baik. Kan seharusnya Bapak tahu dong, tahta Daud itu sudah hancur sebelum datangnya Yesus. Justru karena tahta Daud itu sudah hancur, maka akan dibangkitkan kembali. Ya, akan diwariskan kembali, kejayaan Israel itu akan kembali dengan datangnya Mesias. Makanya kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Dari tentara Roma. Akan diusir itu tentara penjajahan Roma itu, sehingga kerajaan Daud yang sudah hilang itu akan tumbuh kembali. Itu sebenarnya yang diharapkan sesuai nubuatan ini. Baik. Sekarang kan Bapak sudah dapat tadi kan penjelasan saya, dan logika Bapak pun sudah masuk dalam penjelasan saya tadi, di mana orang Israel itu menginginkan raja kembali seperti zamannya Daud, sedangkan yang dimaksud Alkitab itu beda. Bapak baca aja di Wahyu, itu ada tertulis Israel baru. Nah, Israel baru itu bagaimana itu maksudnya? Aduh, Pak, Wahyu itu berbicara tentang sorga, Pak. Ini ayat ini tidak berbicara tentang sorga. Di 95 ini nggak bicara tentang sorga, Pak, tapi betul-betul kerajaan real. Coba dibaca dengan baik deh. Jangan disangkut pautkan dengan sorga, itu beda lagi. Gitu loh. Silakan Bang siapa Julius kalau mau menanggapi. Oke, mungkin aku tanggapi yang masalah Bang Jalan Sesat mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Yesus itu adalah kerajaan, ya, bukan kerajaan di surga, bukan kerajaan dalam bentuk fisik, ya. Itu kan menurut Bang Jalan Sesat. Yang jadi permasalahan, dari mana Anda tahu isi hati Tuhan gitu. Memangnya Yesus pernah cerita, oh saya ini bukan raja dalam bentuk fisik, tapi saya dalam bentuk rohani. Ya, nggak ada Yesus ngomong seperti itu. Silakan Anda cek. Terus yang kedua, ya, kalau memang Yesus itu bukan dalam kerajaan fisik, kenapa dia mengambil, ya, pakai kata ngambil lah ini, mengambil keledai yang sedang tertambat itu untuk dia kendarai untuk masuk ke kota Yerusalem. Bahkan rakyat-rakyat Yerusalem itu sudah menyambut kedatangan Yesus dengan menggelar karpet merah gitu kan, taburkan bunga, taburkan kain. Itu kan adalah lambang bahwa mereka menyambut kedatangan raja. Keledai digunakan oleh raja Israel, ya. Jadi raja-raja di Israel itu bukan naik kuda putih, bukan naik kuda yang besar gitu, enggak. Tapi naik keledai, karena memang lambang dari seorang raja di Israel itu adalah menaiki keledai. Itulah kenapa Yesus mengambil keledai, dan ayat tentang keledai itu sangat fenomenal, ya. Yesus sampai capek-capek, ya, menyuruh muridnya untuk mengambil keledai yang jadi kontroversi sampai sekarang karena tidak jelas nasib keledainya dikembalikan atau tidak. Itu adalah satu hal yang membuktikan bahwa Yesus itu sebenarnya raja secara duniawi, raja secara fisik. Keinginan dari Yesus dan keinginan dari murid-muridnya. Dan kalau teman-teman mau jujur gitu, coba kalian pikirkan gitu, kenapa orang-orang seperti Yudas, ya, orang-orang yang mengikuti Yesus itu mau ikut Yesus? Yudas itu ikut Yesus bukan karena tahu kalau Yesus ini adalah Mesias, tahu kalau Yesus ini adalah Tuhan gitu, enggak. Mereka tahu mereka mengikuti Yesus gara-gara klaim, ya, dan perkataan bahwa Yesus ini adalah Raja Israel.
Yudas itu pengen jadi menteri, coy. Ya, murid-murid itu pengen ikut Yesus supaya dapat posisi. Kalau Yesus nanti mengklaim sebagai Raja Israel. Itulah kenapa ya Herodes itu nggak suka gitu. Karena takut nanti kerajaannya diambil gitu kan. Kerajaannya diambil sama Yesus, dan Yesus jadi raja. Dan ya orang-orang akan bersuka cita karena mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah raja secara fisik, benar gitu. Itu keinginan dari warganya, keinginan dari rakyatnya. Yang jadi masalah apa benar Yesus itu tidak mengajarkan kalau dia kerajaan fisik. Itu perlu dipertanyakan. Ada nggak klaim dari Yesus? Nggak ada. Buktinya Yesus mengambil keledai gitu, Bang. Sebagai bukti bahwa itu adalah simbol kerajaan fisik. Itu simbol loh. Kalau Yesus memang bukan mau jadi raja secara fisik, ngapain diambil keledai gitu? Ngapain diambil gitu kan? Repot-repot itu. Soalnya keledai itu sampai sekarang juga masih hilang, ya. Belum lagi bukti-bukti lainnya bahwa Yesus itu istilahnya punya pasukan atau punya orang-orang yang mengikuti dia, dan itu berpotensi untuk jadi pemberontak. Oke, silakan dari Bang Jalan Sesat. Apa bukti bahwa Yesus mengatakan dia bukan kerajaan dunia gitu? Padahal ciri-cirinya itu kerajaan dunia. Ya, sebentar sebelum ke Jalan Sesat kita ke Pak Sukadame dulu. Sukadame masih monitor? Iya, masih, Bang. Oke, udah dapat poinnya, Bro. Silakan, Bro. Ya udah, lanjutin aja dulu, Bang. Lanjutin aja, aku masih dengar. Lanjutin ke abang ini, saudaraku ini aja, Jalan Sesat. Baik. Abang itu mungkin kurang apa? Mungkin entah kurang puas. Enggak, siapa tahu Anda mau menanggapi dulu. Enggak apa-apa. Sama abang Jalan Sesat ini aja dulu. Baik. Bang Juma udah monitor, Bang Juma. Sebentar. Ya udah Bang, udah. Saya rasa diberikan kembali kepada teman kita dari Kristen. Udah cukup sekali ilmunya tadi dari dua narasumber kita. Oke, silakan Bang Jalan Sesat tanggapi. Baik. Terima kasih. Wah, saya sebenarnya tidak perlu panjang lebar membahas tentang bagaimana konsep raja yang dimaksud oleh Tuhan, karena Bang Dokter Akal tadi sudah menjelaskan. Baik, Bang Dokter kan menanyakan bahwa di mana klaim bahwa Yesus itu mengklaim kerajaannya bukan datang dari dunia. Itu terdapat dalam Yohanes 18 ayat 36. Ini isinya. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, begitu. Sudah puas? Cuma segitu. Nah, silakan ditanggapi. Oke, justru karena Yesus bukan raja di dunia ini, maka dia tidak cocok dengan Yesaya 9 ayat 6. Karena Yesaya 9 ayat 6 menjelaskan yang akan diwariskan adalah tahta Daud secara real. Kemudian, ya, karena si penulis ini menginginkan Yesus itu raja di dunia ini, supaya menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 6, maka silsilah Yesus disangkut pautkan dengan Daud. Seperti itu, makanya terjadilah cakar-cakaran antara Lukas dan Matius. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Tidak nyambung. Begitu. Baik. Silakan Bang Julius langsung. Gas. Speakernya nggak. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya. Islam percaya kepada Injil toh? Islam percaya kepada Injil? Percaya, tapi bukan Injil yang ada pada Anda. Baik, Injil yang Anda percaya Injil yang mana sebenarnya? Begini, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, ya, sebentar saya baca. Ayat 157, bentar saya bukakan ya. Surah Al-A'raf. Intinya begini, 157 ya. Seingat saya di situ. Bentar. 157. Sambil Ustaz Sugi nyari, aku mungkin jawab. Oke. Udah ketemu Bang, bentar Bang. Ya, di sini dikatakan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
Jadi, ini Al-Ayah ya selanjutnya. Jadi menurut surah Al-A'raf ayat 157, Injil yang dimaksud adalah Injil yang berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Injil Anda itu berisi nubuatan Nabi Muhammad? Jelas tidak. Oh, tidak. Berarti Injil Anda bukanlah Injil yang dimaksud Quran. Selesai toh? Baik. Berarti Oke, mungkin aku jawab dulu Bang Jalan Sesat ya. Kalau yang tadi. Halo. Suaraku ada nggak? Iya, silakan Bang. Jadi gini Bang Jalan Sesat. Ya. Silakan. Bang Jalan Sesat, kalau kita bicara ya, kalau memang kamu bukan untuk kerajaan dunia, tolong ya simbol-simbol itu jangan kamu pakai yang simbol dunia gitu. Jadi misalnya contoh, simbol-simbol raja itu apa? Materai raja, mahkota raja, ya. Jangan kamu pakai untuk membuktikan bahwa kamu tuh raja dari surga, bukan raja dunia gitu. Termasuk naik keledai dan rakyat sampai menyambut sampai menyerahkan bunga dan juga pakaian. Itu simbol orang ya yang menjadi raja yang mau ditasbihkan jadi raja. Oke, mungkin Bang Jalan Sesat boleh bacakan lagi. Matius 21 ayat 5 itu Bang. Enggak, Yohanes 18:36 yang tadi dibacakan Bang Jalan Sesat boleh diulang? Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 18:36. Baik. Yohanes 18:36, silakan Bang Jalan Sesat. Sebentar, mungkin Jawab, Bang Yesus. Sukadame di bawah dulu ya untuk menyimak. Saya naikin Kristen satu lagi biar ini nanti naik lagi ya Bang Sukadame ya. Ya, silakan Bang. Bang Jalan Sesat. Baik. Ini terjemahan bahasa Indonesianya ya, karena saya Silakan. tidak tahu bahasa aslinya. Oke, silakan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Oke, cukup. Kerajaanku bukan dari Ya. sini. Baik. Oke, cukup. Silakan. Ada orang Yahudi. Kenyataannya, apakah murid-murid Yesus melawan nggak? Murid-murid Yesus mencoba melawan. Buktinya apa? Ya, Simon Petrus maksudnya ya. Simon Petrus mengeluarkan pedang dan bahkan ya telinga dari tentara Romawi putus. Artinya murid-murid Yesus ingin melakukan perlawanan. Tetapi yang mencegah perlawanan siapa Bang Jalan Sesat? Yesus. Yesus yang menyuruh Bang. Baik. Perlawanan kenyataannya murid-muridnya memang ingin melawan, yang mencegahnya malah Yesus, Bang. Kalau Yesus nggak cegah, terjadi nggak pertempuran saat itu? Terjadi, Bang. Jadi kenapa pula Yesus yang sok-sok baik dengan mengatakan, oh kalau saya kerajaannya dari surga, ya, kalau kerajaan saya dari dunia, maka murid-murid atau pengikut saya akan melawan. Memang mereka mau melawan kok. Tetapi kamu yang cegah. Tetapi kenapa kamu pula yang waktu di depan di depan Pilatus kamu sok-sok baik seakan-akan murid-murid kamu nggak mau melakukan perlawanan? Aneh gitu kan? Kontradiksi nggak dengan tindakannya Bang Jalan Sesat? Kontradiksi dong. Yang saya ingin Dicelia ini dari kekristenan bukan? Iya. Oke. Baik. Boleh dijelaskan Bang Jalan Sesat kenapa kontradiksi? Padahal muridnya mau melawan, tapi Yesus kok seakan-akan kayak ini ya, kalau pengikutnya itu orang baik yang akan melawan gitu kan? Di depan Pilatus dia tiba-tiba ngomongannya nggak sesuai dengan kenyataan. Baik. Terima kasih. Jadi, kenapa Yesus mencegah? Karena hukum yang diajarkan Yesus itu bukan hukum untuk membalas mata ganti mata. Mungkin akan terlihat kontradiksi sekali dengan PL ya. Yesus mengajarkan kasih. Nah, ya karena beda Tuhan. Enggak, yang saya tanyakan bukan masalah ajarannya, Bang. Kenapa di 18:36 itu ya Yesus mengatakan muridnya nggak melawan, padahal kenyataannya muridnya tuh pengen melawan tapi dia yang cegah. Kenapa Yesus malah di depan Pilatus ngomong seperti itu? Yang saya tanyakan itu, Bang. Baik. Kenapa Yesus mencegah? Karena Yesus mengajarkan hukum kasih itu. Betul, Yesus mencegah, Bang. Aku nggak
permasalahkan Yesus mencegah dengan alasan, oh karena itu hukum kasih, karena Yesus tidak mengajarkan mata balas mata, ya gigi ganti gigi. Oke bang, cuman yang saya tanyakan kenapa di depan Pilatus dia berkata seperti itu, seakan-akan muridnya itu tidak akan melawan gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Iya. Itu dalam kitab apa bang? Iya, yang tadi 36. Yohanes 18:36. Yohanes. Ricelia kalau mau menambahkan silakan biar imbang Ricelia. Ini ibaratnya gini Bang Jalan Sesat ya. Bang Jalan Sesat ini murid saya. Bang Jalan Sesat ini padahal sudah nyolong nih. Ya, sudah nyolong barangnya Bang Juma. Terus saya bilang sama Jalan Sesat, kau kembalikan, jangan kau colong. Tiba-tiba begitu di depan pengadilan, ya saya katakan bahwa Bang Jalan Sesat ini anaknya baik, dia tidak mungkin mencolong itu. Padahal kenyataannya dia udah melakukannya. Murid-muridnya melakukan. Hilang suaranya. Ya, telah melawan. Oh ya, sorry, agak hang nih. Ya, jadi nggak sesuai dengan perkataan dia di depan Pilatus gitu. Kok di depan Pilatus dia membuat seakan-akan muridnya itu orang yang baik, muridnya itu tidak akan melakukan perlawanan. Padahal kenyataan dia yang cegah loh. Baik. Yohanes. Sebentar, Bang Ricelia monitor. Iya. Kalau mau menambahkan silakan aja, dibantu Bang Jalan Sesatnya, biar imbang gitu loh, biar kesannya kita tidak keroyokan. Oh, enggak. Saya tadi cuma mau menjawab yang dibilang kontradiksi silsilah Yesus ya, kakeknya yang satu bilang Yakub, yang satu bilang Eli, kan gitu. Antara Matius dengan Lukas. Kan kesannya berbeda ya. Nah, yang saya pernah ketahui mengenai silsilah ini, antara Matius dan Lukas itu garis keturunannya itu berbeda. Jadi gini, di Matius itu makanya dijelaskan Yusuf suami Maria. Jadi sekali lagi memang Maria adalah titik kelahiran Yesus, karena kan Yesus ini bukan dari hasil biologis kan gitu. Nah memang si Yusuf kakeknya itu adalah Yakub. Tapi waktu di Lukas dibilang Yusuf lalu anak Eli. Nah Eli ini adalah bapaknya Maria gitu. Jadi waktu si Lukas itu menjelaskan kakeknya Yesus dari Maria gitu. Kalau di Matius kakeknya Yesus dari Yusuf, seperti itu. Jadi kan kalau kayak kita manusia ada kakek dari ibu, kakek dari bapak. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Jadi Oke, saya tanggapi. Kontradiksi. Oke. Ya, justru kalau Anda mengatakan yang berdasarkan Lukas itu berdasarkan silsilah Maria, pertama, tidak ada di dalam Bible menyebutkan nama bapaknya Maria adalah Eli. Ya, tidak ada. Yang kedua, ini justru lebih aneh lagi. Bagaimana mungkin menantu masuk ke silsilah mertua? Aneh. Ini nggak pernah terjadi dimanapun. Bagaimana mungkin menantu bisa masuk ke silsilah mertua itu loh? Yang namanya silsilah itu pasti ada hubungan dengan darah. Makanya kalau kita baca dari atas, itu nanti Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub terus seperti itu. Karena itu ada hubungannya dengan darah. Nah ini kok tiba-tiba menantu masuk ke silsilah mertua. Coba Anda tunjukkan kepada saya di Bible, Bapak Maria adalah Eli. Silakan. Ya, saya sih belum sampai saat ini belum ini, cuma tadi sepintas saya ingat gitu waktu saya pernah dapat materi ini, itulah yang saya pahami gitu. Jadi ya buat saya memang penelusuran detailnya belum, tapi yang saya pahami di situ tidak ada gitu. Mungkin buat bapak-bapak itu bermasalah, ya buat kami enggak. Penjelasannya adalah dalam Lukas itu ya itu Eli itu kakeknya Maria, tapi penjelasan detailnya mana buktinya nanti saya coba gali lagi gitu ya. Ya, saya sudah khatam Bible, Bang. Saya tidak menemukan bapaknya Maria namanya Eli di dalam Bible, saya nggak ketemu, Bang. Nggak ketemu, ya. Jadi itu masih saya anggap asumsi. Bible gitu, ya. Karena kan Bible ini bukan untuk dihatam, Bang. Gitu, karena ya paling tidak ketika kita bicara itu tahu dasarnya ini loh. Nah, karena Anda ngomong tanpa dasar, sehingga Anda mengatakan bahwa itu bapaknya Maria adalah Eli. Padahal nggak ada tertulis dalam Bible. Nggak ada. Kalau ada silakan. Tunjukkan pada saya. Ya, saya sudah meneliti Bible ini, Bang. Bukan kaleng-kaleng saya ini. Makanya saya pakai nama Bible Berjalan. Wis. Oh iya. Bahkan saya berani debat dengan orang Kristen.
open camp tanpa buka Bible tapi mampu mengeluarkan ayat-ayat Bible. Kira-kira ada orang Kristen sanggup enggak memenuhi syarat saya? Enggak ada. Lanjut. Oke, mungkin aku tambahin aja karena signalku jelek, bentarnya aku turun ya, ganti kores. Ya, jadi ya pertama Ustadz Sugi ini bukan kaleng-kaleng, dia kardus-kardus dia. Kembali lagi ke Bang Jalan Sesat tadi ya. Mungkin Bang Jalan Sesat ini kan baru merenungkan tadi ya, setelah kita jelaskan. Menurut Bang Jalan Sesat sendiri pun agak bingung ini kan. Kenapa Yesus yang menyuruh jangan berperang, tapi waktu di depan Pilatus dia mengatakan bahwa kerajaan dia bukan dari dunia, sehingga pengikutnya itu tidak melawan. Padahal pengikutnya itu di belakang tuh udah pengen melawan semua. Tapi gara-gara dicegah aja. Kalau nggak mereka mungkin sudah memberontak. Mereka mungkin sudah menyerbu ke sana. Cuman karena dilarang kan. Itu satu hal yang aneh gitu. Tindakan dan omongan beda. Sehingga perlu dipertanyakan. Terus yang kedua tadi Bang Jalan Sesat juga sudah jujur gitu. Mengatakan bahwa ya Yesus punya ajaran dengan PL kok beda sekali. Itulah yang saya katakan dari dulu kepada teman-teman Kristen. Kalau kalian mau jujur mengatakan ya, Tuhan yang di PL sama PB itu kok beda banget gitu. Ini Tuhan yang sama atau tidak gitu. Banyak orang-orang Kristen ini mempertanyakan apakah ini sosok Tuhan yang sama atau tidak. Karena yang namanya Tuhan itu tidak mungkin plan-plan. Yang namanya Tuhan itu bukan kayak manusia. Hari ini Ustadz Sugi kelakuannya seperti ini. Mungkin 5 tahun lagi kita ketemu Ustadz Sugi udah beda. Dulu dia pemarah, sekarang dia jadi orang yang penyabar. Bisa berubah, manusia. Wajar. Ya, waktu membuat dia berubah. Pengalaman hidup membuat dia berubah. Tetapi Tuhan, ya itu tidak mungkin berubah, Bang. Tuhan itu nggak bisa berubah seperti manusia. Tuhan itu adalah awal dan akhir. Semua fix. Ya, kita bisa tahu Tuhan itu dari apa? Dari sifat. Ya, apa yang dilakukan manusia itu adalah dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, dengan melihat bagaimana sifatnya Tuhan. Tuhan itu senangnya apa sih? Ya, Tuhannya pengen kita tuh seperti apa? Pengen manusia tuh melakukan apa? Ya, itu yang kita lakukan kan. Jadi kalau teman-teman mau jujur seperti Bang Jalan Sesat tadi, ini memang Tuhannya beda nampaknya, Bang. Ya, memang bukan Yesus Tuhannya. Yang di PL sama PB itu beda kok. Jadi kalau teman-teman Kristen mau menganggap bahwa Yesus Tuhan, silakan. Tapi jangan menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Malah nanti orang Yahudi, karena memang beda. Kita lihat dari sifat, dari kelakuan, dari apa yang dilakukan memang beda. Itulah saya katakan, sebenarnya kalau teman-teman Kristen mau, seharusnya teman-teman Kristen jangan lagi menggunakan Perjanjian Lama. Kenapa? Nanti kalian terbelenggu gitu. Nanti dibilang gitu kan, oh umat Muslim suka perang, umat Muslim ayat-ayatnya kasar gitu, Al-Quran isinya kekejaman gitu. Begitu kita balik di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang bahkan lebih sadis lagi. Ya, dalam perang itu nggak ada hukumnya. Perempuan, orang tua, anak-anak, pohon dihajar semua. Itu gimana? Oh, itu orang Yahudi bukan kami. Jadi bagian yang jelek-jelek nanti disalahkan kepada orang Yahudi. Bagian yang nggak baik semua dikambing hitamkanlah orang-orang di Perjanjian Lama. Ini kan jadi belenggu buat kalian. Kalau begitu kenapa nggak Perjanjian Baru berdiri sendiri tanpa ada PL? Udah selesai gitu. Akui saja bahwa Tuhannya antara Tuhan orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen itu berbeda. Selesai. Ya. Kalau nggak nanti kalian akan terbelenggu selamanya. Oke, dari saya itu aja. Makasih buat teman-teman semua ya. Signal gua agak jelek karena ini pakai pakai data ya. Aku nyimak dulu bentar sebelum aku turun. Ya, silakan yang lain lanjut. Oke, sebelum ke Bang Juma, sebentar ya. Ini saya sapa dulu, saya pastikan dulu, bukannya saya bawel. Papa Culo ini dari kekristenan bukan. Papa Culo. Oh, bukan ya. Silakan Bang Jalan Sesat ditanggapi dulu sebelum ke Bang Juma. Baik. Jadi begini, apa yang saya ingin sampaikan sebenarnya secara tidak langsung Bang Dr. Akal sudah menjabarkan. Apa yang saya konversikan tadi itu bukan berarti Tuhan yang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Cuman perbedaan metode kasihnya yang berbeda. Kenapa di Perjanjian Lama itu dia selalu memusnahkan manusia? Mungkin itulah metode yang lebih baik. Tuhan itu seperti manusia juga mendidik
sebuah ciptaan yang dikasihinya, seperti manusia mendidik anaknya. Makanya dikatakan bapa dan anak-anaknya, beda dengan bapa dengan anaknya. Nah, bapa dengan anak-anaknya, itulah metode cara Tuhan mendidik manusia. Tapi seiring berjalannya waktu, memang ini tidak tertulis, tapi ini dikisahkan oleh bapak-bapak gereja. Seiringnya waktu, metode dengan hal yang memusnahkan itu tidak mempan, begitu. Akhirnya Tuhan dengan kasih-Nya turun untuk mendidik manusia dengan metode kasih tadi. Akhirnya terbukti banyak pengikut-pengikutnya yang dikatakan orang Kristen. Nah, orang Kristen itu bukan datang dari pengakuan pribadi, tapi pengakuan orang yang bukan orang percaya atau orang yang mengikuti Yesus. Seperti Bapak memberi saya slogan apa gitu, entah apa. Nah, orang Kristen itu datang dari nama yang diberikan orang yang bukan percaya kepada Yesus, begitu. Ya, itu ejekan. Itu ejekan namanya. Oke, Bang Jalan Sesat. Malah kalau seperti itu, ini sangat nggak adil loh Tuhannya. Jadi beda zaman, beda perlakuan gini. Jadi Bang Jalan Sesat kalau di perjanjian lama hidup, Bang Jalan Sesat kalau buat kesalahan, misalnya mencuri, Bang Jalan Sesat dimatikan. Tapi di perjanjian baru, Bang Jalan Sesat melakukan pencurian diampuni. Ini kan kasihan orangnya gitu. Yang hidup di perjanjian lama itu naas benar nasibnya gitu kan, dimusnahkan. Terus kalau Bang Jalan Sesat mengatakan, oh Tuhan mengubah polanya, mengubah cara pengajarannya, karena dia lihat dengan cara dimusnahkan gagal gitu kan. Udah dimusnahkan tetap orang-orang nggak baik-baik. Ya udah dia gunakan cara yang berbeda. Artinya Tuhannya menyesal dan menggunakan hukum yang berbeda. Ini lebih kacau. Apakah manusia jadi lebih baik sekarang? Buktinya nggak, Bang. Oh, enggak. Ya. Sodom dan Gomora dulu dimusnahkan, sekarang muncul lagi, Bang. LGBT merajalela lagi sekarang. Ya, terbukti bahkan sekarang di gereja sudah diperbolehkan pernikahan LGBT. Manusia nggak lebih baik, Bang. Anda boleh lihat, ya. Manusia zaman sekarang Tunggu, manusia zaman sekarang moralnya lebih parah, Bang. Orang zaman dulu menipu pun masih pakai ini ya, masih agak ada hati nurani. Kalau sekarang gini, orang demi duit menghalalkan segala cara. Bahkan makanan aja sekarang ya, demi dapat banyak keuntungan, makanan tuh dijualnya yang udah busuk, ya, ayam tiren. Kalau nggak sapi digembongkan, ya. Banyak cara-cara orang yang istilahnya benar-benar orang zaman dulu pun nggak pikirin. Tapi orang zaman sekarang itu bisa melakukan segala kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Demi apa? Demi ya keuntungan. Ya, perang dunia ke-1, ke-2 itu jauh korbannya, Bang, dibandingkan perang-perang zaman dulu. Ya, orang zaman dulu nggak sampai benar-benar tuh bisa menghancurkan segalanya. Orang sekarang bisa. Manusia tambah bejat kok kalau mau diakui. Ya, siapa yang bilang bahwa dengan cara Tuhan yang sekarang berhasil dibandingkan dengan yang dulu? Itu malah membuktikan Tuhan Anda ini pelin-pelan. Dulu seperti ini, sekarang malah jadi berbeda. Enggak, Bang. Memang Tuhannya berbeda. Akui saja gitu. Baik, Bang. Saya langsung menjawab ya. Karena sebentar lagi saya akan tidur gitu karena udah jam 1. Baik. Begini, Bang. Dalam iman kami, manusia itu bukan robot. Ada kehendak-kehendak bebas. Contoh aja di dalam perjanjian lama, dalam kisah Kejadian, ketika Adam memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin melihat dia bagaimana merespon perintah yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, begitu juga, apakah metode kasih itu gagal? Menurut kami tidak, Bang. Cuman manusia memilih untuk tidak mengikut metode kasih yang diberikan oleh Yesus itu sendiri, yang dimana Yesus dan Tuhan pada perjanjian lama itu sama. Dialah dia, awal dan akhir, alfa dan omega. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke, saya tanggapi. Oke, jadi dengan metode memberi hukuman nggak berhasil, Bang Jalan Sesat. Menurut Anda metode hukuman itu nggak berhasil dong? Kalau menurut Anda ya kasih yang berhasil. Baik. Dikatakan tidak berhasil? Tidak juga. Kenapa? Iya, tapi direvisi. Tapi Anda bilang diganti. Tuhannya ganti cara nih. Iya. Begini, Bang. Karena Tuhan melihat, Tuhan menguji coba juga metode kasih. Ternyata manusia masih memilih untuk mengikuti kehendaknya, tidak mengikuti kehendak dari Tuhan itu sendiri. Intinya,
Waduh, artinya Tuhannya coba-coba ya, dong jalan sesat. Dong. Tuhannya coba-coba. Iya, sia-sia yang dilakukan Tuhan dong kalau begitu. Karena nggak membawa perubahan apapun. Tidak sia-sia. Iya, masa Tuhannya ngetes ini. Ngetes zaman dulu dia tes dulu cara dengan hukuman. Oh, gagal nih. Sekarang metode kasih. Nampaknya bentar lagi mau direvisi lagi nih, Bang. Besok mungkin direvisi lagi. Waduh, sial kali kita jadi ciptaannya nih ya. Rupanya kita jadi kelinci percobaan Tuhan nih. Jadi gini loh Bang, nih saya tanggapi ya. Kenapa sih Yesus itu kok mengajarkan kasih-kasih gitu? Karena Yesus itu hidup dalam keadaan terjajah. Ya, tidak mungkin dia itu akan mengajarkan sesuatu yang frontal. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang frontal, mati bonyok Bang. Makanya dia itu mengajarkan yang lemah lembut. Sebagaimana Islam awal-awal 13 tahun, kalau Yesus cuma 3 tahun. Islam 13 tahun mengajarkan seperti itu, jangan membalas. Walaupun sahabat-sahabat Nabi itu disiksa, jangan membalas. Tetapi ketika Islam punya kekuasaan, ya, punya tentara, punya bala tentara, siapa yang memerangi balas. Begitu. Sebenarnya kedatangan Yesus yang awal seperti itu juga. Makanya kalau Anda lihat di dalam Matius 10 ayat 34, apa kata Yesus? Ya, jangan kamu sangka, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dikira ketika Yesus datang itu akan mendapat sambutan yang besar oleh orang-orang Yahudi. Ternyata zong. Sehingga Yesus ketika tidak dapat sambutan, apa yang dikatakan Yesus? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa mau diajarkan Yesus dengan frontal? Ya, kecuali kalau Yesus itu punya bala tentara, punya senjata, bisa dia mengajarkan frontal. Tapi karena keadaannya miskin, tidak punya apa-apa, jadi yang diajarkan Yesus lemah lembut. Kasih musuhmu. Ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Logis Bang. Ya, tapi kalau Yesus itu benar-benar jadi raja, dia akan melakukan apa yang dia rencanakan di Matius 10 ayat 34. Begitu Bang. Baik. Jadi akhir kata saya tidak mau menanggapi apa yang Abang katakan. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran. Tunggu dulu. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Anda tidak percaya kepada Tuhan saya, tidak jadi masalah. Tidak ada hukum dan tidak ada hukuman. Terima kasih dan selamat malam. Oke, selamat malam Pak Jalan Sesat. Ya. Terima kasih waktunya Bang. Ya. Karena gini, setelah kita menyampaikan, Anda tidak menerima apa yang kita sampaikan, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitu. Berakhir ya indah. Ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke situ larinya. Guru Najuma monitor. Itu tadi udah meong. Ya, saya hadir Om. Jadi gini saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Kalau kita melihat dari kitabnya orang Yahudi ya, contoh misalnya di Yehezkiel 5. Di situ diterangkan bagaimana Tuhan itu sangat murka besar. Beginilah firman Tuhan. Inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa aku tempatkan Yerusalem dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Lihat aku sendiri akan melawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan tidak akan pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal dari kalangan padamu
akan kuhamburkan ke seluruh penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Bani Israel. Kok tiba-tiba begitu murkanya menyala-nyala, begitu murkanya besar sekali, tiba-tiba dia inkarnasi menjadi manusia, mati, dibunuh manusia dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Ini apa toh mas? Iki Tuhan murka toh. Kepada orang Yahudi dia murka semurka-murkanya. Kok tiba-tiba dia nongol jadi bayi di kandang binatang? Hai! Ini apa namanya ini? Dia lupa terhadap kemurkaannya. Sampai-sampai ada Tuhan bersandiwara seperti ini. Tuhan begitu hebat laknatnya. Tuhan begitu besar murkanya. Lalu kemudian unyu-unyu dia menjadi bayi. Lalu kemudian dianiaya. Lalu dikatakan terkutuk, bangkit, menjadi mayat, dituhankan. Loh, yang gila sopo toh? Sementara kemudian dikatakan di dalam Yesaya 6:6, kita lihat di situ sangat jelas bagaimana murkanya Tuhan. Yesaya 6:6 itu sangat menjelaskan bagaimana pandangan Tuhan terhadap pemakan babi. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya yang seperti puting beliung untuk melampiaskan mukanya dengan kepanasan dan musuh dengan herdiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, Theos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan juga binatang-binatang jijik serta balau alias tikus. Loh kok tiba-tiba unyu-unyu dia tidak membinasakan pemakan babi, justru dia yang dibinasakan pemakan babi. Ini Tuhan atau hantu? Oh my God, kapan sehatnya kalian? Sehat dong. Tuhan itu murkanya luar biasa. Bahkan sampai dia bersumpah akan melemparkan orang-orang pemakan babi, orang-orang kafir yang tak bersunat ini kekal di dalam neraka. Loh kok ini ada Tuhan datang? Aku Tuhan mengajarkan kepadamu, siapa yang tampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Oh ini apa-apaan ini? Oh tadi katanya murkanya menyala-nyala sampai banyak orang yang mati bertempahan di mana-mana. Loh kok ini justru dia ngemati di atas tiang salib? Iki Tuhan apa saya? Tadinya Tuhan murka, bersumpah, lalu kemudian ia datang, nonotnya dipotong pula itu. Apa-apaan ini Tuhan kayak begini? Udahlah, uruslah semua itu kawan-kawan. Aku pusing. Di sini udah jam 2 hampir setengah 3. Jangan sampai aku gila permanen gara-gara dalil-dalil kayak begini. Mending aku siuman aja dengan Al-Quran yang kayak begini mah. Orang sedang yang percaya ada Tuhan murka tiba-tiba menjadi bayi. Piye to mas? Meong.